Kalau meminta, minta kepada Allah, meminta rezeki, minta sehat. Setelah itu dia mengambil langkah pergi ke dokter, setelah itu dia pergi melangkah mencari rezeki, dia setelah itu pergi bekerja, setelah itu pergi memancing untuk cari ikan, silahkan saja itu sebagai sebab. Oleh hal dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Setiap ibadah mesti ada doa. Dalam salat ada doa, dalam zakat ada doa, dalam haji ada doa, dalam puasa ada doa. Faham dong? Jadi dalam kita berdoa itu adalah ibadah. Maka seseorang sentiasa akan berdoa karena ianya adalah satu ibadah. Diberi atau tidak beri perkara yang kedua. Kalau kita berdoa itu ibadah. Yang kedua, kita mengharapkan doa itu satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diberi, alhamdulillah. Kalau tidak diberi, tetap kita pun berdoa. Walaupun tidak diberi itu kadang-kadang diberi dalam bentuk tidak diberi. Orang minta sehat tak dikasih sehat. Karena Allah tahu kalau dibagi sehat dia zalim pada orang lain. Baik dia sakit. Dengan begitu terselamat daripada dosa. Orang minta kaya, tak kaya-kaya. Karena Allah tahu kalau dia dikasih kaya, ini mungkin dia akan gunakan duitnya untuk hal-hal yang maksiat. Dengan begitu dia menanggung dosa dengan kekayaannya. Diselamatkan oleh Allah dengan tidak diberi kekayaan. Ada kalanya satu pemberian itu tidak diberi. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Oleh itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Nabi kalau ada masalah, Nabi pergi dulu kepada Allah. Maksudnya apa? Berdoa kepada Allah. Faham dong? Walihada dengan wakafa billahi wakilah. Orang yang dia bersandar kepada Allah maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini juga kita memahami bahwa kalau kita meminta kepada Allah dan tidak bergantung kepada selain Allah, orang yang dia bergantung kepada selain Allah akan diserahkan oleh Allah kepada orang itu. Dan kalau diserahkan oleh Allah kepada orang itu tak kemana pun, tak boleh buat apa-apa. Kalaupun boleh buat, terhad dengan kemampuannya saja. Faham dong? Orang bersandar kepada orang kaya, ya maka dia terhad kepada kekayaan orang itu saja. Tapi kalau bergantung kepada Allah yang maha kaya, maka tak ada sempadan kekayaannya Allah, maka terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? La tas'alanna bani adama hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Janganlah kamu suka meminta kepada anak-anak Adam, tapi mintalah kepada zat yang pintunya tak pernah tertutup. Allah itu marah kalau hambanya ini meninggalkan doa kepada Allah. Sementara anak Adam kalau kerap diminta doa, diminta permintaan, dia yang marah. Orang pergi ketuk rumah orang lain pukul 8 pagi, minta pemberian, bagi 5 ringgit, 10 ringgit, dah balik. Pukul 9 ketuk pintu lagi. Kalau orang yang sama minta pemberian, bagi 3 ringgit. Pukul 10 ketuk pintu lagi, minta pemberian, bagi 2 ringgit. Pukul 11 ketuk pintu lagi, minta lagi doa, minta apa? Minta pemberian. Berapa? Pukul 8 ketuk pintu, pukul 9 ketuk pintu. Kalau tak kena halau sudah bagus. Kalau pukul 12 ketuk pintu lagi, pukul 1 ketuk pintu lagi, marah orang itu. Tak cukup ke minta-minta terus. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa buka pintunya anytime. Mau setiap jam, mau setengah jam, mau setiap 5 menit. Allah terbuka pintunya untuk manusia, untuk hamba yang mahu meminta kepada Allah. Pintunya tak pernah tertutup dan Allah tidak pernah bosan
sehingga manusia itu bosan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Alaikum minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Tidaklah kamu berbuat semampu kamu. Sesungguhnya Allah tidak bosan untuk memberi pahala sehingga kamu bosan untuk beramal. Maksudnya tak mampu lagi dalam beramal. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau meminta, minta kepada Allah. Meminta rezeki, minta sehat. Setelah itu dia mengambil langkah pergi ke dokter, setelah itu dia pergi melangkah mencari rezeki, dia setelah itu pergi bekerja, setelah itu pergi memancing untuk cari ikan, silahkan saja itu sebagai sebab. Tapi ketergantungan kita ketika meminta itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang daripada orang lain, ya ini sebab. Kita minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala, datangnya daripada operation dokter fulan yang mengoperate contohnya, atau obat yang diberikan oleh farmasi oleh pakar obat fulan contohnya. Maka itu adalah sebab yang Allah jadikan untuk kesembuhan orang itu. Maka dengan demikian tetap yang memberi sembuh adalah Allah. Sebabnya obat fulan atau dokter fulan. Itu sebab. Faham dong? Bukan yang bagi sembuh saya obat ini, yang bagi sembuh saya operation daripada fulan, dokter fulan. Bukan, itu asbab. Yang bagi sembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Hadza berkenaan dengan permintaan kita kepada Allah. Jadi adab dalam meminta, jangan menyekutukan Allah. Adab dalam berdoa, yakin kalau doa kita dikabulkan oleh Allah. Sallallahu wa anta muqinun bil ijabah. Tadi adab pertama, ketika berdoa kepada Allah tidak menyekutukan Allah bersama dengan sesiapapun. Artinya meletakkan keyakinan bahwasanya hanya Allah sahaja yang mampu untuk memberikan, bukan orang lain. Setelah itu mengambil sebab dengan berusaha, silahkan saja. Yang kedua, yakin dalam kita berdoa kalau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa anta muqinun bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu itu dikabulkan. Yang ketiga, al-ilhah. Apa al-ilhah? Sedikit memaksa, maksudnya mengulang-ulang permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, membuka doa dengan memuji kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Yang kelima, menutup doa dengan memuji kepada Allah dan juga sholawat kepada Rasulullah. Yang keenam, khusyuk dan khudu', rendah dan menghadirkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu bersegera melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami. Bila berdoanya raghaban, dalam keadaan mereka senang, wa rahaban, dalam keadaan mereka takut kepada Allah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk ketika berdoa. Ruh dalam berdoa itu adalah khusyuk. Faham dong? Ada beberapa. Kemudian adab yang ketujuh, meminta yang baik kepada Allah. Jangan sekali-kali meminta yang tak baik. Jangan meminta hal-hal yang merosakkan diri atau kepada orang lain. Jangan mendoakan keburukan bagi orang lain. Faham dong? Ada beberapa adab yang terkait dengan doa. Naam. Wa taban di antaranya adab doa adalah dalam keadaan bersuci, mencari waktu yang yang tepat untuk berdoa, di antaranya selepas salat, di antaranya di antara dua azan, kan? Bainal adzanaini apa bil hadis? La du'aun la turad. Di antara dua adzan, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di antara
dua adzan. Di antara doa yang penting adalah doa ba'dal adzan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah salatul qaimah sampai akhirnya. Di antaranya adalah ketika nuzulul matar, ketika turunnya hujan. Di antaranya ketika dalam keadaan perang. Di antaranya berada di tempat-tempat dan waktu-waktu seperti malam Jumat, malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Itu waktu-waktu yang dikatakan waktu prime time kata orangnya, waktu yang memang tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ini beberapa adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.